Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Marilah kita lanjutkan pembelajaran materi kelas 11, yaitu materi program linear, yang mana materi kali ini secara daring saya ingin melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya waktu masih tatap muka di kelas. Oke, pada materi program linear itu biasanya berkaitan dengan pertidaksamaan linear yang berkaitan dalam hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang disajikan dalam bentuk pertidaksamaan linear dengan beberapa sistem pertidaksamaan. Nah, untuk mempersingkat, karena ini sudah materi lanjutan dari sebelumnya, di mana sudah ada penjelasan di awal, sekarang saya akan memberikan contoh soal yang dalam hal penjelasan contoh soal. Oke, masuk ke contoh soal. Hanya satu contoh soal yang akan saya jelaskan. Baiklah, perhatikan di sini Pak, dalam memahami contoh soal pada materi program linear. Seorang ibu memproduksi dua jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Setiap kilogram keripik rasa coklat membutuhkan modal Rp10.000, sedangkan keripik rasa keju membutuhkan modal Rp15.000 per kilogram. Modal yang dimiliki ibu yaitu Rp450.000. Setiap hari ia hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kg. Keuntungan setiap kilogram keripik rasa pisang Rp2.500 dan keripik rasa keju Rp3.000 per kilogram. Keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu tersebut adalah, dalam memahami contoh soal ini, kita dapat mengetahui atau memberikan penalaran pemahaman dari yang disajikan dari soal cerita tersebut. Perhatikan di sini. Setiap kilogram keripik rasa coklat membutuhkan modal Rp10.000, sedangkan keripik rasa keju membutuhkan modal Rp15.000 per kilogram. Langkah pertama dalam penyelesaian program linear yang itu kita buat dulu perumpamaan. Misalkan keripik rasa coklat sama dengan X dan keripik rasa keju sama dengan Y, maka dapat dibuat suatu persamaan, yaitu 10.000 X, 10.000 untuk rasa coklat X dan 15.000 untuk rasa keju Y, di mana modal yang dimiliki ibu itu tidak, berarti kan yang dimiliki ibu itu hanya 450.000. Jadi itu kan tidak lebih, berarti antara 450.000 ke bawah, karena modalnya tidak lebih. Setiap hari ia hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kg. Jadi keripik pisang rasa coklat dan rasa keju itu hanya diproduksi setiap hari paling banyak 40 kg. Jadi tidak lebih dari 40 kg, maka dapat kita buat persamaan X keripik rasa coklat ditambah dengan keripik rasa Y, produksinya itu kurang atau di bawah 40 kg. Sedangkan Fxy ini adalah untuk mengetahui nanti keuntungan terbesarnya, karena ini adalah merupakan fungsi objektifnya di sini. Keuntungannya Rp250.000 per kilogram untuk rasa coklat dan Rp3.000 per kilogram untuk rasa keju. Jadi ini adalah nanti fungsi objektifnya. Oke, lanjut. Dari sini ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, dan ini fungsi objektifnya.
Dari sini kita lanjutkan dalam menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Menentukan titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini berarti Y nya kita ganti dengan 0. Jadi 10.000 X plus 15.000 kali 0, maka sama dengan 10.000 X kurang dari sama dengan 450.000. X sama dengan 450.000 dibagi 10.000 sama dengan 45. Jadi nilai X nya sama dengan 45. Maka diketahui koordinatnya yaitu 45,0. X nya 45, Y nya 0. Nah, sedangkan yang berikutnya yaitu memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, untuk koordinat yang memotong sumbu Y, X sama dengan 0, maka di sini di persamaan ini kita ubah nilai X menjadi 0. Maka selanjutnya 10.000 kali 0 itu sama dengan 0 plus 15.000 Y. Maka Y sama dengan 450.000 dibagi 15.000 sama dengan 30. Maka koordinatnya sama dengan 0,30. Nah, di sini kita sudah menemukan koordinat persamaan yang pertama, yang ini. Selanjutnya kita mencari koordinat persamaan yang kedua, X plus Y kurang dari atau sama dengan 40. Nah, untuk ini mudah. Memotong sumbu X berarti Y sama dengan 0, berarti X sama dengan 40. Titiknya 40,0. Dan yang ini X nya kan memotong sumbu Y, berarti X nya 0, berarti X nya ganti 0, maka Y sama dengan 40, maka titiknya 0,40. Nah, dari sini kita sudah menentukan beberapa titik koordinat dari dua persamaan garis pada program linear tersebut, yaitu yang pertama, koordinat yang pertama 45,0, 0,30, 40,0 dan 0,40. Oke, kita catat di sini. Nah, tentukan ini koordinatnya yang pertama, ini koordinat yang kedua. Kemudian kita buat dalam koordinat kartesius. Nah, ini sudah jadi 45,0 di sini, 45,0, 0,30 di sini. Tarik garis ke sini. Nah, yang ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal mengarsirnya. Kurang. Nah, kalau kurang kan berarti kan ke arah kiri. Jadi sedangkan yang ini ke arah kiri juga, ke sini batasnya. Dan ini lebih besar dari 0. Oke. Maka kita tentukan koordinat titik pojok untuk mengetahui fungsi objektif pada titik balik maksimum dan pada titik balik minimum. Nah, untuk titik balik maksimum itu adalah untuk menentukan keuntungan terbesarnya nanti. Di sini ada 4 koordinat titik pojok. Yang pertama titik 0,0, 40,0 dan 0,30. Sedangkan ini merupakan titik potong antara dua persamaan ini, maka ini kita cari terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Baiklah, ini persamaan yang pertama. Kita tulis di sini. Nah, ini dapat dari mana? Ini kita sederhanakan. Jadi 10.000 X, 15.000 Y kurang dari atau sama dengan 450.000. Ini kita sama-sama bagi dengan 5.000. 10.000 dibagi 5.000 itu sama dengan 2. 15.000 dibagi 5.000 sama dengan 3. 450.000 dibagi 5.000 sama dengan 90. Maka ini disederhanakan menjadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 90. Nah, ini persamaan yang kedua, yaitu adalah X plus Y kurang dari sama dengan 40. Nah, untuk menghilangkan nilai ini, nilai X atau nilai Y, nah di sini kita akan menghilangkan nilai X, maka ini dikali 2. Maka menjadi 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Maka kita hilangkan nilai X nya dengan cara dikurangi.
2x dikurang 2x sama dengan 0, 3y dikurang 2y sama dengan y. 90 dikurang 80 sama dengan 10, maka y sama dengan 10. Setelah itu kita substitusikan ke salah satu persamaan di atas untuk mengetahui nilai x. Maka x plus y sama dengan 40. X sama dengan x plus 10 sama dengan atau kurang dari sama dengan 40, maka x sama dengan 40 dikurang 10 sama dengan 30. Nah, di sini kita sudah menemukan koordinat titik potong di sini. Titik potong yang di sini yaitu adalah x, y, yaitu x-nya 30, y-nya 10. Jadi koordinat titik potong di sini itu adalah 30, 10. Maka di sini kita memiliki 4 koordinat titik pojok. Yang pertama yaitu adalah titik 0,0, 40,0, ya, yang di sini itu adalah 30,10, yang di sini 0,30. Oke. Kita catat di sini koordinat titik pojoknya terlebih dahulu. Ada 4 koordinat titik pojok yang sudah saya sebutkan tadi. Kita masukkan ke fungsi objektifnya untuk mengetahui keuntungan terbesarnya. X, y kita ganti dengan koordinat titik pojok tersebut. Yang pertama 0,0, maka 2500 kali 0, 3000 kali 0, maka sama dengan 0. Nah, ini hasilnya sama-sama 0 ditambah 0, hasilnya 0. Oke, selanjutnya 40,0, 2500 kali 40, ini x ya, di sini y-nya 0. 2500 kali 40 ditambah 3000 kali 0 sama dengan 100.000. 2500 kali 40 sama dengan 100.000. Nah, 3000 kali 0 ini sama dengan 0, berarti 100.000 ditambah 0 itu sama dengan 100.000. Selanjutnya koordinat titik pojok yang berikutnya yaitu adalah 30,10. Berarti 2500 kali 30 ditambah 3000 kali 10 sama dengan 75.000 ditambah 30.000 sama dengan 105.000. Nah, ini adalah untuk koordinat titik pojok yang di sini. Selanjutnya, koordinat titik pojok yang 0,30. Maka 2500 kali 0 ditambah x-nya 0 ya di sini, dan y-nya sama dengan 30. Berarti 2500 kali 0, 0, 3000 kali 30 sama dengan 90.000. Nah, dari sini kita sudah menemukan, nah, nilai yang paling terbesar itu adalah merupakan fungsi objektif pada titik balik maksimum. Sedangkan nilai terkecilnya itu adalah titik balik minimumnya, ini 0. Ini maksimumnya di sini. Jadi keuntungan terbesarnya yaitu Rp105.000. Silakan kalau masih ada yang masih belum mengerti, silakan diulang videonya. Oke. Untuk lebih memperjelas materi program linear, saya akan melakukan evaluasi dengan memberikan satu contoh soal saja. Silakan kalian simak contoh soal ini. Sebuah tempat rekreasi setiap hari menjual 1000 lembar tiket, terdiri atas tiket dewasa dan tiket anak-anak. Berarti pemisalannya, tiket dewasa itu X, tiket anak-anak itu adalah Y. Tiket dewasa yang terjual setiap hari tidak kurang dari 100 lembar. Berarti X itu tidak kurang, berarti X lebih besar atau sama dengan 100. Yang pertama. Sedangkan tiket anak-anak terjual setiap hari tidak kurang dari 200, berarti Y lebih besar atau sama dengan 200. Harga tiket dewasa 25.000 per lembar dan tiket anak-anak 15.000 per lembar. Jika seluruh tiket terjual, pendapatan maksimum akan diperoleh jika yang terjual adalah, nah, ini adalah pendapatan, ini adalah fungsi objektifnya nanti. F X, Y sama dengan 25.000 X ditambah 15.000 Y.
Nah, fungsi yang pertama itu adalah X plus Y itu sama dengan, nah, setiap hari menjual 1000 lembar tiket, berarti X plus Y kurang dari sama dengan 1000. Nah, ini. Jadi kalian buat dulu model matematikanya dengan melakukan pemisalan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.